Asiam dari Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir Universitas bin Salatiga. Di sini saya mendapatkan tugas untuk mewawancarai usaha orang tua dari nikah sampai sekarang memiliki anak. Dan sebelumnya saya ingin menyampaikan salam dari dosen pengampu saya, yaitu Bapak Turjaun selaku pengampu matkul kewirausahaan. Di sini Bapak dan Ibu mendapatkan salam, semoga selalu diberi kesehatan, diberi ketabahan, dan selalu dilancarkan usahanya seperti itu. Dan masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu tentang sejarah dari usaha Bapak dan Ibu. Bisa diceritakan dari mulai nikah sampai sekarang Ibu, monggo. Itu setelah menikah, awal saya usaha itu saya bekerja di PT Batam Air. Di samping itu saya bekerja, saya juga membuat kos-kosan di tahun 2013. Di tahun 2013 kos-kosan saya jadi tahun 2014 sampai berlalu, dan saya juga tetap bekerja di PT tersebut. Di tahun 2017 di PT Batam Air belum Pitar. Setelah itu saya kembali bekerja di PT Apakitipura yang sama dengan PT Batam Air tersebut dengan pengalaman saya. Dan setelah itu di tahun 2020 di PT Apakitipura juga pengurangan karyawan karena corona, dan usaha saya di Poskarsa alhamdulillah berjalan dengan lancar. Di tahun 2020 saya kembali lagi bekerja di PT Koreas Utama. Di PT Koreas Utama saya di tahun kemarin, yaitu di PT Koreas di tahun kemarin saya juga keluar karena saya tidak bisa menjalankan ibadah dengan baik, dan saya keluar, dan saya sampai sekarang saya tetap menjalankan usaha saya, yaitu hanya kos-kosan saja. Dan suami saya juga tidak bekerja karena kendala di sakit mata, dan alhamdulillah untuk usaha saya di kos-kosan itu sudah bisa memenuhi kebutuhan saya dan untuk anak-anak saya sekolah. Ya, berarti awal mulanya itu Ibu mulai bekerja di pabrik, mencari modal gitu ya Bu, mencari modal, lalu akhirnya bisa terkumpul beberapa uangnya, langsung berencana untuk membuat kos-kosan. Nah, terus awal mula semangat apa yang Ibu punya kok bisa kepikiran untuk membuat kos-kosan itu gimana? Itu karena ide suami saya, apa buat kos-kosan saja ya begitu, jadi saya hanya bisa iya kan, karena belilah suami saya orangnya tekun dan punya semangat untuk keluarga, kepinginnya maju nanti supaya di hari kedepannya bisa lebih baik. Karena kalau di PT terus itu kan nggak menentu. Nah, kepinginnya ya usaha itu, kalau kos-kosan itu kan buat apa ya, tetap alhamdulillah kan tetap ada, ketimbang kalau di PT itu kan nggak bantu, kalau kadang dikeluarkan, kadang kan kontrak. Kalau sekarang kan gitu, kalau di PT kan, kalau zaman sekarang itu kan kontrak istilah kan begitu, dan tetap kalau di kos-kosan itu kan tetap ya bulan dapat uang begitu. Berarti tujuannya itu untuk pensiun di hari tua gitu ya Bu ya? Iya. Untuk pensiun di hari tua, terus tidak mengandalkan pekerjaan dari orang lain juga gitu kan. Terus di setiap usaha itu kan pasti ada yang namanya hambatan ya Bu. Hambatan entah itu dari finansial, dari keuangan Ibu, ataupun dari orang sekitar. Terus gimana cara Ibu menghadapi hambatan tersebut?
Mulai dari hambatan apa saja yang Ibu alami? Hambatan itu yang saya alami, kan saya itu kan buat kos-kosan itu kan tidak uang saya sendiri semua. Saya juga mengambil perbankan, lelah kan ya kadang bisa store, kadang tidak, hambatannya itu. Tetapi kalau setelah pas corona itu kan hambatannya itu banyak yang keluar, terus mau store gimana, hambatannya itu, terus orang tua juga sakit, bapak juga sakit, hambatannya itu. Lelah ya saya mikir bagaimana caranya kok kayak gini terus, tapi saya tetap semangat gitu. Tidak hanya hambatan di keuangan ya Ibu, tetapi juga di masalah keluarga juga, seperti orang tua sakit, waktu itu juga bapak sakit kan, dan itu bareng-bareng gitu kan, cobaannya bareng-bareng. Nah terus kekuatan apa yang bisa memotivasi Ibu sampai sekarang masih bertahan di usaha tersebut, terus akhirnya sampai anaknya itu bisa masuk ke perguruan tinggi? Kekuatan saya yaitu tirakat, berdoa, berusaha sekuat tenaga. Ya, berarti tidak hanya perjuangan Ibu untuk membuat anak-anak kos itu selalu nyaman, tetapi juga di samping itu juga diselingi usaha seperti berdoa supaya kos-kosannya tidak diganggu oleh hal-hal yang itu ya Bu itu ya. Lalu harapan apa saja yang Ibu inginkan kepada anak-anak Ibu, terutama kepada saya sendiri? Harapannya saya yaitu anak saya Novi supaya lebih maju, biar belajarnya supaya tetap imannya lebih ditingkatkan, terus kepinginnya saya lebih baik, lebih mandiri begitu. Lalu cita-cita yang Ibu harapkan dari anak Ibu apa? Supaya anak saya lebih sukses, punya usaha lebih dari saya, kepinginnya wirausaha tentunya. Terus kan saya kos-kosan, nanti kalau anak saya ya lebih kepinginnya saya lebih baik dari saya. Nah, apakah juga Ibu punya pesan dan kesan untuk anak Ibu? Pesannya yaitu supaya tetap semangat belajar, imannya lebih ditingkatkan. Apa yang telah kadang saya mengutarakan anak itu kadang istilahnya nggak baik itu, supaya saya itu anaknya itu lebih giat gitu. Jadi kalau saya itu kepengen anak saya itu lebih baik dari saya. Lalu apakah ada pesan dan kesan untuk guru-guru anak Ibu, terutama mulai dari TK sampai perguruan tinggi? Untuk Bapak Ibu guru yang telah mendidik anak saya, terima kasih yang telah memberikan ilmunya kepada anak saya, supaya anak saya bisa mengambil hikmahnya dan bisa keseharian anak saya yang baik itu untuk nanti kedepannya supaya anak saya lebih maju. Untuk terakhiran, saya mengucapkan banyak terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh guru dan dosen yang telah mendidik, membimbing dan juga membentuk saya sejak TK sampai sekarang perguruan tinggi. Berkat kesabaran, keikhlasan, dan juga ilmu-ilmu yang telah Bapak Ibu berikan, saya dapat tumbuh belajar dan sampai tahap ini. Nah, setiap pelajaran, nasihat, dan juga contoh yang Bapak Ibu berikan selalu saya ingat dan juga menjadi hal yang penting dalam hidup saya dalam menjalani kehidupan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas seluruh kebaikan Bapak Ibu dengan pahala yang berlipat, kesehatan dan juga diberikan ketabahan selalu. Sekian dari saya. Apabila masih ada banyak kekurangan dan juga kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.